Halo sahabat Arista, selamat datang di Arista Montana, tempat kita ngobrol santai seputar pertanian organik. Pada episode kali ini, kita akan mempraktekkan langsung proses pembuatan pupuk organik cair yang pastinya sangat bermanfaat dan bahan-bahannya sangat simpel, bisa kalian temukan di sekitar kalian. Ingin tahu seperti apa? Ikuti terus ya. Oke sahabat Arista, kan udah banyak sekali nih dari sahabat Arista yang bertanya bagaimana sih cara membuat pupuk organik. Nah sekarang akan langsung didemonstrasikan nih caranya membuat pupuk organik cair dengan bahan-bahan yang simple banget bisa ditemukan di rumah. Oke, sekarang sudah bersama nih Pak Rahmat, kita akan bantu demonstrasikan ya buat sahabat Arista yang nonton di rumah. Selamat pagi Teh. Selamat pagi semua. Mungkin dari bahan-bahannya ya juga. Baiklah. Ya. Kita bahan-bahannya yang biasa kita temukan di rumah tangga ya. Biasanya kita memasak, kita bahan dasarnya semua dari air cucian beras. Nah, kan pasti di rumah banyak yang masak nasi ya. Iya, jadi pasti. lebih baik jangan dibuang dulu, air cucian berasnya bisa digunakan untuk membuat pupuk organik cair. Ya. Yang terbaik, air cucian beras ini adalah yang cucian pertama. Nah, itu yang terbaik. Biasanya itu yang sering kita pakai. Yang kedua, yang ketiga pun tidak masalah, tapi jangan terlalu banyak campuran airnya, gitu. Campuran airnya jangan terlalu banyak. Yang keduanya, bahan kedua yaitu molase. Nah, molase nih menarik nih. Mungkin buat yang belum paham molase itu apa, sebenarnya molase itu apa ya? Molase itu adalah tetes tebu. Tetes Oke. tebu yang biasa kita di pabrik-pabrik biasanya sisa hampas fermentasi gula. Nah, mungkin agak sulit nih kalau misalnya kita Sulit cari buat banget. di rumah ya. Mungkin ada alternatifnya. Alternatif lain kita pakai gula merah. Nah, gula merah juga bisa berarti dipakai. Larutan gula merah ya. Gula merah. Gula Oke. merah kita cairkan sesuai kebutuhan. Oke. Pun tidak bisa, kita bisa alternatif yang paling terakhir adalah gula pasir. Oke. Tapi kita tidak menyarankan gula pasir. Lebih baik gula merah ya. Gula merah saja. Itu lebih organik. Ya. Yang keduanya biasanya kita kalau masak sayur-sayuran segala macam kan ada banyak sampahnya nih. Sisa-sisanya kita ya. nggak masak, kita ngambil dari kebun. Sisa-sisa kebun ini nih yang hasil siangan pembersihan itu Ya. kita manfaatkan. Ini ada caisin, Daun-daun yang bagusian, kurang bagus kita ya. segala macam. Ini ada bayam. Ini jeruk yang dari supermarket kita minta Oke, dari oke, pasar oke. kita minta. Malah kita nggak beli, minta saja nggak apa-apa. Mungkin yang sudah sedikit busuk pun tidak apa-apa ya? Nggak masalah, Yang nggak masalah, karena gitu kan ya. kita akan fermentasi. Ini ada apel yang segala macam, pokoknya buah-buahan yang kiranya tidak terjual terpakai. Daripada dibuang, kita manfaatin, Untuk lebih membuat kita jual pupuk. pupuk cair organik ya. Selanjutnya, ini kita pakai humus bambu. Ini humus bambu. Kalaupun tidak ada, Ya. gampang ada di pasaran bebas. Ya. Semacam yang si botol kuning itu, mungkin teman-teman semuanya juga tahu si botol Oke, kuning. oke. Untuk bahan fermentasi. Tapi kita tidak memakai itu karena kita sudah punya ini, Ya. punya bahan-bahan ini. Ini kami hanya mengambil bakteri baiknya saja dari sini. Begitu. Nah, kalau ini pasti teman-teman udah lumayan familiar minuman probiotik ya, yang ada betul. bakteri baiknya pasti banyak ditemukan di supermarket. Biasa Oke, itulah. oke. Ini kita buatkan satu ya. Awal indukan untuk aktivator. Aktivator itu sifatnya yaitu pembuat, penggemur, terus pemecah, terus pengurai. Oke. Kita buatkan bahan dasarnya dari ini. Kita juga bisa bahan dasar dari pupuk. Kita aduk, yang putihnya harus kita Ada yang ikut mengendap ya di bawah. Ada yang ikut. Oke. Ya. Nah, ini bisa langsung kita tuang Bisa ya. langsung sini tuangkan ya. saja ke situ. 1 liter air cucian beras. Oh ini parat kita buka yang tadi Oke. kita ini kan aktivator. Gunanya apa ini? Untuk Bakteri baik ya. bakteri baik. Kita 1 liter ini kita botol Minuman cukup. probiotik. Nah, probiotik Oke. 1 kali. Ini kenapa kok dikasih ini katanya gitu? Ini gunanya untuk mempercepat fermentasi. Kita fermentasikan semua. Oke. Nah, untuk mempercepat fermentasi ini dan juga menambah
bakteri baik. Yang baik ya. Nah. Oke. Gulanya, ini kan 1 liter. Ya. Ini kan ukurannya 250 nih. Kita tuangkan 250 ml. Ya. Molase atau cairan gula merah ya. Gula merah. Kita masukkan ke dalam botol bekas seperti ini. Oke. Yang lebih bagus, ini bagus nih Mbak. Kita masukkan ke botol yang kedap cahaya seperti ini. Oh, apa pengaruhnya jika terkena cahaya? Bersama matahari biasanya aktivatornya suka ada istirahatnya. Oh, Memang oke. pun masuk ke sini juga tuh aktivator sudah istirahat. Tapi untuk mempercepat fermentasinya, ini juga harus tertutup rapat dan gelap. Oke. Ini juga nanti bagus, tapi disimpan di tempat yang tempat teduh, teduh ya, tidak tempat ada gelap, tidak cahaya ada matahari. matahari langsung. Oke. Nah sebaiknya seperti ini. Ya. Ini yang Ini tertutup hasil ya. fermentasinya. Oke. Ini hasilnya ini. Oh, udah ada yang jadinya ya. Ini ada. Oke. Ya. Biasa aja, maksudnya kita pakai corong. Mhm. Tapi ini kalaupun bisa, karena kan kita segala praktis lah kalau di Iya. kebun segala macam ada. Dengan bahan-bahan yang ada ya. Bahan-bahan yang ada kita daripada kita Manfaatkan. pakai corong, kita manfaatkan yang ada saja. Gayung pun bisa, kebetulan ada corongnya, nggak ada yang tumpah. Oke, setelah dituang langsung ditutup, harus kedap udara ya. Kedap udara. Ya. Nah ini kita sudah beres, jadi katakanlah kita full ini, Ya. simpan. Dan baiknya simpan. ditutup juga ya. Ini ditutup juga di dalam suasana ruangan gelap lah. Gelap gitu. dan sejuk ya. Luak sejuk dan ada sinar matahari langsung. Nah, berarti itu akan terjadi proses fermentasinya ya. Proses fermentasi. Kira-kira berapa lama kita diamkan sampai siap dipakai? Yang utama, yang paling bagus itu 14 hari itu harus kita pasang. 2 minggu, sekitar 2 minggu ya. Tetapi dalam jangka waktu 2 hari, kita buka biasanya dia ngegas. Oh, oke. Kita buka 2 hari. 2 hari mengeluarkan dibuka gasnya semua. ya. Jangan dibuka Oke. semua. Nanti dia bentar. Ya, Sedikit saja sampai gasnya keluar ya. sedikit gasnya. Biasanya kalau misalkan dibuka begini, gitu. Ya, kayak dia, kita buka sebotol soda itu ya. kayak botol soda begitu. Ini disimpan. Oke. Sudah 14 hari kita bisa pakai. Oke, nah pengaplikasiannya nanti berarti langsung bisa di tanah atau di tumbuhan. Oh bisa. Ini adalah aktivator awal pertama. Jadi kalau misalkan nanti akan ada pembuatan bahan turunan lainnya, misalkan teteh mau bikin lagi pupuk penggemur tanah, bahannya dari ini Ini aktivatornya. jadinya bahan dasarnya. Ya, Oke. misalkan pupuk untuk melebatkan bunga atau buah-buahan, bahan dasarnya ini juga aktivatornya. Oke, berarti Gitu. ini tadi hasil akhirnya seperti ini ya. Ya, ini induk dari semuanya. Ya. Kalau di pasaran itu biasanya disebut si botol kuning itu. Nah, ini kita bikin Oke. sendiri. Nah, itu tahapan sudah selesai. Yang sudah jadi ada, yang baru dibuat ada. Ini. Jadi didiamkan sekitar 2 minggu, mungkin setiap 2 hari atau 3 hari kita biarkan gasnya keluar ya, sampai akhirnya bisa dikontrol juga dipakai. kalau misalkan baunya agak kurang bagus nih. Nah, Biasanya, itu dia baunya harus seperti apa yang harus ideal? seperti tape. Kita Oke, mencium bau tape, air iya, tape. iya. Itu atau yang tua. bagus. Nah, itu yang bagus, itu udah Oke. jadi. Asam, manis, tapi agak kecut dikit gitu. Oke. Nah, kalau gagal ciri-cirinya seperti apa? Bau. Baunya tidak sedap. Baunya tidak enak seperti Oke. comberan. Oke, Itu berarti itu dibuang gagal saja, ya. buang Oke, saja. berarti coba lagi dari awal. Buat lagi, itu Oke. ada sesuatu yang salah, biasanya seperti itu. Oke. Biasanya dari airnya. Berarti Ya. seharusnya tidak bau ya pupuk Tidak cair bau, ini ya. ya, tidak bau. Oke. Semuanya terfermentasi itu wangi tape. Wangi tape ya. Oke. Yang selanjutnya mungkin kita bikin bahan turunannya. Kalau ini kan sudah jadi nih, udah ada. Mm-mm. Ini kita simpan. Ya. fermentasikan. Nah, buat sahabat Arista yang pengen tahu nih gimana sih caranya kita bisa bikin pupuk cair organik lainnya untuk keperluan berbagai macam ya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini biar kalian bisa ngikutin terus. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini biar kita semua bisa belajar bersama. Tetap semangat, salam Salam organik. organik.